jam segini belum ada sidang isbat karena kita persiapan masa dan hanya di Indonesia terjadi yang memanfaatkan dan semua buku dan dijadiin. Raya di Indonesia dengan Malaysia, apa beza yang paling ketara sekali? So all of this, they are Eid celebrations in Malaysia. So Eid Mubarak for all Malaysian people. Kedah negeri yang paling meriah kalau raya ni, sebab orang Kedah ni ramah yang amat. Kalau ziarah rumah tu mesti ada macam-macam topik nak sembang punya. Selamat Hari Raya. We are one day away. One day away. I am so excited that Hari Raya is coming up. Beda ada para sahabat, bahwasanya solat Aidilfitri dekat Indonesia, dekat solat Aidilfitri ada yang bergaduh. Dekat rumah emak-emak mengkutuk pemerintah karena perbedaan madhab yang menetapkan untuk 1 Syawal. Dekat Malaysia, relax je. Mereka itu menyambut hari Aidilfitri itu dengan riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Mas Farhan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin para sahabat. Dan kali ini para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan akan mereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang menyambut hari raya Aidilfitri antara yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia para sahabat. Indonesia ini banyak kejadian gebrakan-gebrakan bahwasanya untuk menetapkan 1 Syawal untuk melaksanakan sholat Aidilfitri masih banyak kontroversi. Karena apa? Karena warga yang ada dekat Indonesia, meskipun yang dikatakan 90% ini yang menganut agama Islam, di sini itu tidak mengikut undang-undang dari Kementerian Agama yang ada dekat Indonesia. Bahkan dari hari 18, 19, 20, dan 21 para sahabat yang melaksanakan sholat Aid para sahabat. Dan banyak emak-emak yang mengkutuk pemerintah Indonesia. Katanya, kapan ini untuk melaksanakan 1 Syawal sholat Aidilfitri macam itu. Bahkan di dekat sholat Aidilfitri pun ada yang bergaduh. Bahkan anak-anak muda ada yang bertawuran. Ini memang tak ada adab ya para sahabat. Sedangkan hari raya dekat Malaysia para sahabat, mereka itu ditentukan oleh Kementerian Agama yang dijaga oleh mufti dan juga kerajaan yang ada dekat Malaysia. Apabila sudah ditentukan hari raya Aidilfitri di hari Sabtu, mereka bersambut meriah gembira. Yeay! Itu para sahabat. Orang Malaysia itu menyambut dengan meriah. Di Indonesia malah ada yang bergaduh. Kapan hari raya? Padahal dilaksanakannya sudah hari 18, 19, 20 sampai 21 para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go! Ketika sholat Aidilfitri jadi arena perkelahian, bukan saling maafkan. Ibu-ibu di Medan malah adu mekanik saat mendengarkan Bukannya khutbah mau Hari Raya Idul Fitri. bermanfaat. Coba, ini kalian tengok nih ya. Aku memang lawak kali kalau memang di Medan ini. Enggak lagi acara apapun. Bergaduh. Lagi enggak suka, ya gas. Ibu-ibu saat Kagak ngakak. bukannya maaf-maafan, malah ribut di tengah sholat Aid. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia. Diludahin para sahabat. Cintanya Muhammad itu kepada kita. Kita pun berselawat hanya menyebut Saat khutbah dibacakan. kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia. Bukan berbahagia itu Pak. Pada fitrah semula Detik-detik baku hantam istri kepala desa lambung tua saat pelaksanaan sholat Aidilfitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oh itu
Bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan penuh berkah, bulan sebagai bulan penuh rahmat dan hidayah bagi orang-orang yang beriman. Baru kelar solat Aidilfitri, dua kelompok warga terlibat tawuran. Apalah ni? Tuh. Dua kelompok warga di Senen, Jakarta Pusat terlibat tawuran. Apalah kalian ni? Ini kan hari raya Aidilfitri. Mirisnya tawuran itu terjadi sehabis solat Aidilfitri. Oh, itu. Menggunakan sejam dan Di petasan. Indonesia yang seperti ini tiap tahun nggak jelas kapan lebaran. Adanya perbedaan terus. Ini udah hari Kamis, ya. Belum tahu juga kapan mau lebaran. Nih akibat punya prinsip dan pendapat sendiri-sendiri. Akhirnya rakyat dirugikan, umat Islam dirugikan. Di Arab sana nggak ada yang tahu NU atau Muhammadiyah. Yang penting hitungannya itu pas sesuai aturan agama Islam. Kayak gini kita ibu-ibu tuh susah mau masak apa enggak. Besok lebaran atau enggak? Ibu-ibu marah di Indonesia. Pusing. Hanya di Indonesia yang seperti ini tiap tahun nggak jelas kapan lebaran. Adanya perbedaan terus. Harusnya walaupun itu Muhammadiyah, walaupun NU udah sama aja lah. Jangan bikin bingung rakyat tiap tahun. Kasihan nih kita emak-emak mau masak bingung. Ya juga ya. Di Depok karena sudah ada yang melaksanakan sholat Id hari ini, Kamis 19 Maret 2026. 19 Padahal kalau dilihat hari Senin kan? metode yang diambil hari jelas Senin. rujukan. Hari Kamis. Jadi guys, kalian mesti tahu bahwa di dalam penentuan bulan baru ada metode yang disebut ruqyat global atau ruqyat lokal. Selama ini yang populer adalah ruqyat lokal dengan merujuk dari kitab Imam Asy-Syafi'i. Dikatakan bahwa jarak ruqyat lokal adalah sekitar 24 farsak atau 130 km. Artinya ketika ada yang melihat hilal di dalam wilayah itu, maka wilayah terkait dengan radius 130 km-nya maka masuk ke dalam bulan baru. Inilah yang biasanya digunakan oleh pemerintah saat ini. Tetapi faktanya kalau konsisten terhadap dalil ini harusnya jadi akan berbeda-beda tuh. Karena rentangan wilayah Indonesia itu jaraknya sekitar 5.000 km dari Sabang sampai Merauke. Artinya akan bervarian per 130 km atau 24 farsak. Tapi faktanya di dalam negara demokrasi ini pengambilan keputusan didasarkan kepada suara terbanyak. Laporan masuk dari tiap wilayah di Indonesia kemudian disepakati di dalam sidang isbat dan diputuskan. Artinya penggunaan dalil ini juga tidak sempurna karena keputusan tetap saja diambil dengan suara terbanyak. Dan yang kedua guys adalah ruqyat global seperti yang dipakai oleh teman-teman yang ada di Depok yang viral hari ini. Mengacu kepada dalil Rasulullah SAW pernah mengambil sumpah seseorang pada saat itu yang melihat hilal. Dalil ini yang menjadi acuan. Artinya dalam rentang waktu global yang mana satu putaran bumi tidak sampai kepada 24 jam, maka ketika ada siapapun yang melihat hilal di dalam wilayah dunia ini dan itu terkonfirmasi, maka seperti hadis Rasulullah SAW masuk ke dalam bulan berikutnya. Tapi ketika dalam pantauan hilal di hari ke-29 ternyata satu putaran bumi tidak ada satupun negara yang terkonfirmasi melihat hilal, maka digenapkan menjadi 30 hari. Cuma hari ini dalam sekat negara bangsa akhirnya umat Islam tidak bersatu dan seolah-olah hukum Islam yang Allah sudah tetapkan, yang Rasul telah contohkan, harus tunduk kepada aturan sebuah negara. Sementara negara itu tidak menggunakan aturan-aturan Allah. Allahu a'lam bishawab. Ini jam segini belum ada sidang isbat. Karena kita kan persiapan masak, mama tuh jadi galau. Mak marah. Kasihan dong kita, gitu loh. Kalian laki-laki itu cuma nunggu makan doang. Kita nih mama yang pusing harus masak. Sidang isbat belum juga ada keputusan. Ini mau diapain, sebentar belum ada apa-apain. Nih, apa itu semua nggak ada. Pusing tuh nggak kayak gini. Ngerti dong. Tuh, di Mekah sana yang nggak ada istilahnya perbedaan, nggak ada tahu NU, nggak ada tahu Muhammadiyah. Semua sama begitu di tanggal 20 nggak ada perbedaan. Hanya di Indonesia kita ini memang aman. Nah, sekarang semua buku udah diginiin. Kenapa sih benci pemerintah sampai bawa-bawa agama? Akhir-akhir ini ada ajakan untuk nggak perlu lebaran bareng pemerintah. Alasannya karena nggak suka pemerintah. Padahal ini bukan soal politik, tapi soal metode dalam ibadah. Pertanyaannya, masa iya beda pilihan politik sampai harus bawa-bawa agama? Mari kita bahas. Disclaimer dulu ya, saya hanya ingin mengedukasi biar hati nggak terus-terusan berkarat karena benci.
Lanjut, penentuan 1 Syawal dalam Islam memang sejak dulu punya perbedaan metode. Pemerintah Indonesia dari dulu selalu menggunakan hisab dan ru'yatul hilal dengan kriteria imkanur ru'yat. Artinya, posisi bulan dihitung secara astronomi lalu dikonfirmasi lewat pengamatan. Dan ada batas minimal seperti tinggi hilal sekitar 3 derajat dan elongasinya sekitar 6,4 derajat supaya dianggap memungkinkan untuk terlihat. Sementara Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Artinya selama bulan sudah berada di atas ufuk setelah matahari terbenam, maka sudah masuk bulan baru tanpa harus menunggu terlihat. Disinilah letak perbedaannya. Yang satu pakai standar mungkin terlihat, yang satu pakai standar sudah ada secara posisi. Dan ini bukan kejadian baru. Dari tahun ke tahun, perbedaan hari lebaran itu sudah sering terjadi. Dan umat Islam tetap bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Jadi ini bukan sekedar soal benar atau salah. Apalagi soal suka atau tidak suka pemerintah. Kalau sampai ibadah dijadikan pelampiasan emosi politik, itu justru merusak esensi agama itu sendiri. Saya aja kalau lebaran ngikutin Muhammadiyah. Karena memang keluarga besar saya keluarga Muhammadiyah. Perbedaan metode itu bagian dari ijtihad, bukan bahan untuk diadu domba. Apalagi benci hanya gara-gara politik. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Raya Aidilfitri 2026, Jumaat ke Sabtu? Kalau tengok dekat kalender, tarikh 1 Syawal dah tulis Sabtu 21 Mac 2026. Tapi dalam phone kita, tarikh jatuh pada Jumaat 20 Mac 2026. Kita kena tahu yang untuk tetapkan tarikh 1 Syawal, pihak Board Authority kena buat proses ruqyah hilal pada petang 29 Ramadan. Faktor kedudukan hilal dengan keadaan cuaca pun boleh mempengaruhi kenampakan anak bulan masa cerapan dibuat. Senang cerita, kita kena bertenang. Jangan buat spekulasi awal. Sama-sama kita tunggu pengumuman depan TV je nanti. Kalau nak rancang cuti, boleh ikut tarikh ni. Cuti sekolah penggal 1 untuk kumpulan A start 19 hingga 28 Mac selama 10 hari. Untuk kumpulan B, 19 Mac hingga 29 Mac, cuti selama 11 hari. Tapi ada tambahan cuti 1 hari, iaitu Rabu 18 Mac tau. Untuk yang bekerja pula, kita akan dapat cuti ekstra hari Isnin 23 Mac kalau raya jatuh pada Jumaat 20 Mac. Kalau raya jatuh pada hari Sabtu 21 Mac, kita akan dapat cuti raya pada Jumaat 20 Mac. Kalau takut jadi lagi raya mengejut, beli barang persiapan raya awal-awal, okey? Isandra dah explain, jangan lupa follow. Saat yang dinantikan pengumuman raya 2026. Ditunggu di kedai mamak di TV, siaran TV. Itulah orang Malaysia para sahabat. Ditunggu. Kementerian Agamanya dinanti. Satu Syawal 21. Semua orang yeay, bergembira. Kak, besok puasa lagi. Besok puasa. Jom, ayah. Eid Mubarak in Malaysia. So all of this, they are Eid celebrations in Malaysia. So Eid Mubarak for all Malaysian people. Hari Raya. That was today in Langkawi. I got surprised from all of these fireworks that were everywhere. It started from 7 p.m. till now. So I wish happy Eid for all of you. Enjoy. Selamat Hari Raya guys. Meriah untuk menyambut Hari Raya kalau dekat Malaysia. Raya di Indonesia dengan Malaysia, apa beza yang paling ketara sekali? Raya Perbezaannya lah yang paling ketara. Apa beza Malaysia dan Indonesia? Menyanyi. Oh ya. Raya kalau dekat sana, raya pertama dah ada konsert dah. Show. Kalau kat sini kita tak ada macam tutup. Cuti betul lah kan? Cuti terus, kosong kan, tak ada orang. Tapi kalau kat sana, raya pertama dah ada konsert dah. Dah bekerja artis? Ya. Dan diorang dah bekerja dah. Raya kedua kebanyakannya lah. Raya pertama diorang macam agak dengan family. Raya kedua tu dah habis semua. So maknanya kalau beraya lagi seronok kat Malaysia lah sebab dapat cuti dulu tak? Dapat cuti kan. Tapi kalau bulan puasa seronok dekat sana. Sebab diorang ada buat setiap malam diorang akan berarak.
macam budak-budak kecil semua menyanyi, berselawat, lepas tu macam-macam jualan kat tepi-tepi tu. So bulan puasa agak meriah tu lah. Okey. So Shima, nak tanya sikit lah Shima. Cerita Raya Shima yang paling menarik yang boleh dikongsi mungkin orang tahu. Selamat Hari Raya. Spending Hari Raya with its local family in Malaysia. I'm so excited that Hari Raya is coming up. I'm at the Klang. Look. This is where I'll be spending Hari Raya. I've come a day early to experience like what the setup is. I'm here with Amir. Some of you may know him. He's a local. I've done a lot of stuff with him, so I'm spending it with his family. So we've come early. We're gonna set up, get a few things sorted. And then tomorrow there's going to be stuff happening. Tonight he reckons there's going to be stuff happening. So I'm going to be filming. I'm not exactly sure what to expect, what's going to happen. But I am super pumped to see how it all unfolds. Because I've heard so much, like so many people have told me about Hari Raya and how special and how amazing it is. And after living here in Malaysia for nearly 9 months and actually finally get to experience it and actually be here and like the Klang, the village, Kampung style. It's going to be awesome. And Amir has a really big family and I've met his family before, so I'm really like looking forward to it because it's not like I'm going into a completely stranger's family. I know them very well. I know his mum really well now, his sister, like his cousins and all of that. So like it just feels like it's going to be like a really special time. I'm really looking forward to it. So make sure you're following along, and because again I'll do the full baju Melayu fit. I'll wear everything. So Spesial hari, spesial hari, this time around Hari Raya. how everything is, and it's I'm really looking forward to it. So yeah, I'm still fasting, by the way. So I think on day 13 today, still fasting, still no caffeine, still no nicotine, feeling good. I'm so glad I ended up fasting because it just feels so much more special to be a part of this and really feel that, I guess I went through the initiation to actually receive the reward of celebrating Hari Raya and being amongst people and family. So stay tuned, follow along. If you enjoyed this video, give it a like and I will see you soon. Alright, peace. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Hari Raya yang ada dekat Indonesia memang kacau balau. Karena dari hari 18, 19, 20, 21 yaitu hari Sabtu para sahabat. Ini orang yang sudah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri di hari 18, di hari Rabu, dan juga hari Kamis, dan hari Jumat, hari Sabtu, membuat emak-emak yang ada dekat di Indonesia ini pusing macam itu. Macam mana nak standby untuk masak rendang, nak masak itu rawon, nak masak itu ketupat. Ini untuk persediaan Hari Raya. Sampai sekarang ini belum masak lagi. Menunggu keputusan dari Kementerian Agama yang ada dekat Indonesia. Karena sudah berseliburan di antara banyak di negara Indonesia ini, di lain tempat sudah melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri macam itu. Dan termasuk di Arab Saudi sudah melaksanakan hari sholat Idul Fitri di hari Jumat macam itu para sahabat. Jadi bingung, bahkan sampai marah, sampai mengkutuk pemerintahnya sendiri. Karena adanya katanya ada perbedaan politik para sahabat. Yang dulunya mereka itu politik yang A, yang sekarang yang B yang jadi macam itu. Dan sekarang ini karena saking tak suka kepada politik yang memimpin sekarang ini, sampai-sampai menimbulkan tak mau ikut arahan dari Kementerian Agama yang ada di Indonesia. Bahkan Kementerian Agama yang ada di Indonesia ketika menyampaikan suatu pidato bahwasanya untuk NU Nahdlatul Ulama itu jatuh pada 1 Syawalnya, jatuh pada hari Sabtu, hari 21 Maret para sahabat. Dan yang sudah melaksanakan di hari 18, 19, 20 itu apa nak jadi? Bahkan Kementerian Agama Indonesia mengatakan haram orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri yang bukan hari 21 ini yang sudah ditetapkan pemerintah, haram hukumnya macam itu para sahabat. Sedangkan dekat Malaysia, itu orang Malaysia itu, rakyat Malaysia itu memang taat dan memang patuh kepada pemerintah atau Kementerian Agama yang ada dekat Malaysia macam itu. Malaysia itu orangnya
Apabila cuma menengok di Indonesia, mereka juga terheran-heran saja. Sedangkan mereka itu tetap patuh menengok siaran televisyen dari Kementerian Agama tentang yang sudah ada perjanjian sidang isbat di sana, ketentuan di sidang isbat, apa penentuannya untuk menetapkan 1 Syawal. Ternyata ditetapkan hari Sabtu, para sahabat. Dan Mas Farhan, meskipun orang Indonesia, ikut yang hari Sabtu, para sahabat, ikut Kementerian Agama yang ada dekat Indonesia, macam itu, para sahabat. Dan meriah juga lah di Malaysia, bahkan Mat Saleh pun yang mempunyai family orang Malaysia, mereka juga ini time spesial, waktu spesial macam itu, hari menyambut hari raya Aidilfitri itu, waktu yang spesial bagi mereka macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.